Tanah Abang full color. Sampai nggak kelihatan yang jualan. Halo, kembali berjumpa dengan saya Arsy Arif dari Forum News Network, dan ini bulan Ramadan sudah hampir berakhir, jadi sebentar lagi Lebaran. Nah, di Tanah Abang ini orang gila-gilaan nih, membludak luar biasa. Sampai catatannya Gubernur DKI ada 100.000 orang yang hari ini berjejal di Tanah Abang. Tapi di satu sisi, saya membaca di Twitter ada seorang ibu yang dengan beberapa orang anaknya yang sampai men-tweet, mention Presiden Jokowi karena dia sudah kelaparan 3 hari nggak makan. Jadi fenomena-fenomena ini sekarang ada muncul suasana yang kontras. Rupanya di Jakarta orang masih bisa belanja kencang-kencang, tapi di daerah-daerah mulai terasa orang sudah mulai ada yang kelaparan. Itu pasti terjadi karena udah 1 tahun, dan terutama soal Lebaran banyak pengeluaran dan banyak yang nggak bisa membeli sesuatu. Tapi fenomena Tanah Abang itu ya mungkin karena mereka ikut memenuhi permintaan Ibu Sri Mulyani. Kan Ibu Sri Mulyani bilang cobalah berbondong-bondong beli baju baru apa-apa tuh. Jadi udah Ibu Sri Mulyani mesti ditangkap juga karena menyuruh orang berkerumun tuh. Tapi lepas dari efek semacam itu, jelas terbaca bahwa ada yang timpang sebetulnya tuh. Buat Jakarta tentu daya dukung keluarga masih memungkinkan orang pergi belanja, walaupun dia belanja hal yang udah rutin sebetulnya tuh. Hanya karena secara tiba-tiba bisa orang berkerumun di situ tuh. Tapi faktanya kita tidak punya lagi kesempatan untuk mengevaluasi apakah pemerintah serius memberi semacam insentif pada mereka yang tercecer di dalam upaya memenuhi kebutuhan Lebaran tuh. Jadi ibu yang nge-tweet tadi itu betul-betul suara yang lebih lirih sebetulnya. Walaupun juga Tanah Abang juga itu ada tanda lirih karena tiba-tiba kok orang semacam bersemangat untuk menemui sesamanya mungkin ada pelanggan di pasar Tanah Abang karena siap-siap Lebaran. Nah, kita hanya bisa menerangkan ini bahwa Lebaran itu selalu menimbulkan harapan itu. Dan ada yang bisa penuhi harapan itu, ada yang tidak bisa penuhi itu. Kan di situ sebetulnya problem kita. Jadi kita miris kalau pakai istilah hari ini. Bahwa ada yang tersiksa menghitung hari, tiba-tiba nanti tinggal 2 hari dan dia nggak punya apa-apa itu. Ada yang memang masih punya tabungan dan terlihat bergembira. Jadi tetap kita tahu bahwa di samping disparitas ekonomi ada disparitas psikologi itu antara mereka yang merintih dan mereka yang ceria itu. Ini tidak bagus bagi bangsa karena ini adalah satu kesempatan besar bagi rakyat kita untuk menikmati kebahagiaan bersama setelah melewati ujian puasa. Jadi sebuah ujian yang seharusnya menimbulkan kegembiraan, yang sebagian besar masyarakat kita masih bertanya-tanya bisa nggak dia bergembira di ujung ibadah puasa nanti itu. Nah, Bung Rocky, oke. Itu fenomena di masyarakat ya. Tapi sekarang kita agak lama nih kita nggak ngobrolin sahabat Anda, Profesor Mahfud MD. Ini lagi beritanya lagi cukup viral karena Mahfud MD meminta agar masyarakat itu tidak sepenuhnya kecewa lah ke pemerintahan yang koruptif dan dikendalikan oleh oligarki, karena menurut dia realitasnya ya ada kemajuan gitu. Karena apa? Karena indikatornya antara lain tadi karena kita masih bicara soal kemiskinan ya. Kata dia kemiskinan makin turun, tapi memang selama pandemi naik lagi. Dan menurut dia memang diakui oleh Pak Mahfud harusnya memang Indonesia ini kaya raya. Jadi kalau dikelola dengan tidak yang korupsi itu pasti akan lebih baik. Tapi sekarang pun dikelola dengan, kan kita kira-kira bahasanya begitu, dikelola dengan cara korupsi pun masih cukup bagus gitu. ini kan menarik, dan ada satu data lagi yang juga cukup menarik yang saya kira mungkin kalau kita cermati kita bikin geleng-geleng kepala. Ibu Mensos kita, Ibu Risma itu melaporkan ke KPK bahwa ternyata di
di episode itu ada 21 juta data bansos ganda. Gila, 21 juta, nggak main-main itu Bung Rocky. Ya mestinya keluhan dari Bu Mensos itu jangan diserahin ke KPK, diserahin ke Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud yang barusan bilang kan korupsi nggak apa-apa tuh. Jadi kalau cuma 21 juta yang digelapkan itu juga nggak apa-apa tuh. Ini Pak Mahfud dia nggak paham bahwa soal korupsi itu bukan lagi soal ukuran ekonomi itu. Dulu memang di era tahun 80-an ada satu teori di dalam ilmu ekonomi yang mengatakan pertumbuhan justru tumbuh kalau ada korupsi itu. Jadi korupsi itu semacam insentif untuk mempercepat proses ekonomi itu. Tapi itu 30-40 tahun yang lalu doktrin itu udah lama ditutup. Ketika orang tahu bahwa rejim-rejim otoriter memang pertumbuhannya tinggi, tetapi merugikan rakyat karena yang disebut odious debt itu, utang maksiat itu, maksiat artinya utang yang dibikin untuk memelihara rejim, itulah sebetulnya yang datang dari korupsi. Jadi kita juga mesti terangkan pada Pak Mahfud, orang korupsi sekarang itu justru untuk memelihara otoritarianisme tuh. Kan itu soalnya kan. Jadi Mahfud ini suka kehilangan kemampuan berpikir dia tuh. Jadi dia seolah-olah mau bilang bahwa ya yang penting secara utilitarian di ujungnya ada pertumbuhan. Loh, yang orang maksud sekarang bukan lagi sekedar orang dunia nggak menghitung pertumbuhan lagi, tapi kebersihan proses perekonomian tuh. Jadi etika dunia itu ada di situ, sementara Mahfud tertinggal etikanya 40 tahun. Jadi dia mau balik lagi pada zaman Soeharto. Pak Harto jelas-jelas menganggap bahwa developmentalisme itu memang membutuhkan pelumas. Korupsi itu adalah pelumas. Itu waktu kita betul-betul kaya raya dengan oil bomb. Yang sekarang orang korupsi itu efeknya tadi 21 juta orang itu yang sebetulnya berhak tidak dapat karena diambil oleh 21 juta yang palsu itu. Jadi laporan Ibu Risma itu saya mungkin bertanya, kenapa Ibu Risma tiba-tiba melaporkan itu? Itu berarti ada sesuatu yang mengganggu dia itu. Tapi bagi orang yang paham tentang ekonomi politik Departemen Sosial, mungkin orang menganggap bahwa iya dari 21 juta itu pasti nggak ada nama Madam Bansos. Karena Madam Bansos nggak double namanya satu. Jadi kan yang dilaporin yang namanya double tuh. Coba dilaporin satu. Mestinya Bu Risma laporin aja satu orang tuh. Itu nilainya di atas 21 juta tuh, yaitu Madam Bansos. Mestinya. Nah, kalau saya mencoba memahami apa yang sekarang sering dipahami oleh publik dalam memaknai apa yang disampaikan oleh pemerintah, yakni dengan logika terbalik. Kan tadi Pak Mahfud menyatakan walaupun ada korupsi dan ada oligarki, tetapi kan tetap saja ada manfaatnya karena mengurangi kemiskinan. Saya justru menafsirkan terbalik, artinya sebenarnya Pak Mahfud memberikan sinyal bahwa ya betul negara sekarang ini dikuasai oleh oligarki dan sangat korup gitu. Kira-kira yang saya pahami. Jadi ini sinyal gitu, Bung Rocky. Saya nanggap begitu, tapi saya nggak mau bilang begitu. Sebab kalau saya katakan begitu, itu nanti Pak Mahfud kesulitan untuk membantah lagi kan dengan kalimat yang biasa dia pakai putar-putar. Ya bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud ya itu. Nah, itu bisa begitu nanti. Itu yang namanya narasi Mahfud MD itu nanti akan jadi satu pakem dalam berbahasa itu. Karena karena ada yang lag di situ, ada yang tumpul di dalam uraian Mahfud MD. Karena dia pejabat yang disuruh untuk tampil ke publik untuk menenangkan tuh. Jadi udah nggak ada cara lain menenangkan, tinggal iyalah apalah yang penting ada kemajuan sedikit tuh. Kan penilaian kita terhadap istana ya seperti itu. Semua orang yang di depan mic istana akan bilang begitu tuh. Ya, ini jadi kan kalau kita kenal ada pemikiran Gus Durian gitu, nanti mungkin akan muncul mazhab baru Mahfudian gitu, karena semacam ini kan menarik gitu, Bung Rocky.
Ya, kalau Gus Dur selalu dia atur sendiri logikanya, karena di ujungnya dia mau kendalikan rasa humor kita. Kalau Pak Mahfud di awal aja udah ngaco tuh kan, itu itu bedanya. Gus Dur dia tunggu di ujung Gus Duriannya tuh, leluconnya tuh, dan itu cerdas. Kalau ini betul-betul nggak ada nilainya tuh keterangan Mahfudian. Tapi oke lah, itu berhak juga masuk di dalam kamus Indonesiana, Mahfudian. Iya. Nah, memang ini sebenarnya logika-logika lama yang kita dengar ya soal itu, bahwa oke, adanya korupsi itu adanya pertumbuhan. Kalau dulu kan begitu, menunjukkan adanya korupsi itu adanya pertumbuhan. Tadi Anda sebutkan, bahkan orang percaya bahwa itu pelumas dari sebuah demokrasi, bahkan nilainya semacam itu. Tapi kan logikanya Pak Mahfud katanya walaupun korupsi, tetapi kan tetap aja ada manfaatnya, karena buktinya angka kemiskinan turun. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Mahfud dengan paham Mahfudiannya. Ya, itu artinya Mahfud mau membatalkan slogan KPK bahwa berani jujur itu hebat itu. Jadi berani berbohong sekarang yang hebat itu, atau berani korupsi justru hebat. Kan mesti begitu kan? Siapa yang berani korupsi justru hebat, karena dengan korupsi tetap ada pertumbuhan itu. Kalau nggak ada yang korupsi nggak ada pertumbuhan. Dengan cara-cara semacam itu orang mau menilai bahwa ini rejim betul-betul kehilangan aspek moralnya itu. Sehingga untuk membenar-benarkan kebijakan yang kacau pun akhirnya dia cari cara pembenaran yang juga makin kacau gitu. Itu soalnya tuh. Dan oligarki juga menganggap ya memang kami yang menyumbang. Memang kalau kita lihat statistik, memang 1% orang itu menguasai aset dari 99% orang itu. Jadi kalau ditanya pertumbuhannya dibuat oleh siapa, ya pasti oleh 1% itu. Tapi soal justice kan bukan soal statistik. Soal ibu yang nge-tweet tadi itu membatalkan seluruh asumsi dari Pak Mahfud. Mahfud bila bilang iya bertumbuh, iya, tapi ibu itu bilang ya saya udah 3 hari nggak makan. Jadi aspek-aspek kualitatif itu yang gagal dipahami oleh Profesor Mahfud MD. Ya, ini sangat serius ya kalau Anda tadi bahas soal ibu yang men-tweet itu, karena selama ini yang kita tahu kan kemiskinan itu biasanya orang-orang yang tidak mampu menyuarakan kemiskinannya. Tapi kali ini ada seorang ibu gitu yang dia mengatakan dia masih merasa bersyukur bahwa dia HP-nya belum dijual, jadi masih bisa men-tweet. Tapi kan dengan dia terbiasa bermain di media sosial seperti ini kan kita sebenarnya bisa melihat dari mana stratifikasi sosial seperti apa ibu ini. Artinya, ya, betul. Itu yang mesti kita pahami. Jadi artinya pada level-level semacam ini sudah mulai terjadi orang. Saya membaca misalnya beberapa waktu yang lalu ada seorang artis yang sangat terkenal misalnya sampai menjual semua barangnya termasuk cobeknya. Itu sampai bayangkan ada cobeknya yang dijual dan karena kesulitan hidup. Jadi artinya diam-diam di satu sisi kita lihat juga banyak sekali artis-artis yang bisa memamerkan kekayaannya melalui tayangan-tayangan di channel YouTube-nya. Jadi memang terjadi disparitas yang Anda sebut tadi, bahwa yang satu betul-betul miskin dan sudah nggak bisa makan, tapi di satu sisi banyak juga yang masih bisa pamer kekayaan. Tentu ibu yang nge-tweet tadi, dia mengendapkan seluruh berita politik dalam seminggu ini. Tentang Aziz Syamsuddin yang bisa memanggil penyidik untuk ngatur penyogokan itu. Tentang Yuliari, Mensos yang sampai sekarang didiemin aja tuh. Jadi si ibu mungkin merasa oke, kalau ada keadilan, oke lah, mungkin dia masih bisa jual batu atau mengangkat batu yang lebih besar untuk dia jual gitu, atau dia rebus gitu kan. Tapi dia tentu ingin protes bahwa saya satu waktu bisa merebus batu. Sementara yang di Jakarta itu yang udah tertangkap karena korupsi, itu kok didiemin aja. Ini apa rejim yang kepala batu? Apa memang semangat kita untuk menghasilkan keadilan itu hilang tuh. Jadi rintihan-rintihan itu ada di mana-mana tuh, dan keadaan kita ditutupi oleh berita-berita besar, ada berita Papua, berita macam-macam tuh. Jadi pemerintah selalu berupaya untuk menyulap opini publik dengan berita-berita gagah besar itu. Nah, Pak Mahfud saya kira juga sengaja menyodorkan itu untuk sekedar memberi harapan bahwa oke, kalau begitu kasih kesempatan ekonomi dikelola secara oligarkis gitu, supaya ibu itu nggak rebus batu nanti itu. Karena ini penghinaan terhadap rintihan rakyat bawah itu. Ya. Oke, jadi kalau kembali ke Pak Mahfud tadi, sebenarnya kita bisa tafsirkan ada satu semacam permakluman gitu, permohonan dari Pak
Mahfud untuk publik memaklumi gitu situasi yang sekarang terjadi. Kedua, menunjukkan juga ketidakberdayaan bahwa realitasnya yang berkuasa itu memang para oligarki. Jadi mereka ini, para pejabat publik ini sekedar menjalankan agenda-agenda dari para oligarki. Itu lucunya Mahfud MD, dia bikin apologi yang apologi yang isinya konfirmasi terhadap oligarki kan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa Presiden Jokowi masih nekat untuk mengatakan nanti ekonomi sudah mulai bertumbuh itu. Sementara Mahfud sebetulnya membantah itu, bahwa ekonomi tidak bertumbuh, ekonomi bertumbuh perlahan, tetapi dengan fasilitas korupsi itu. Jadi nggak ada cara lagi di istana untuk memperlihatkan ada yang memimpin negeri ini. Kita menginginkan mungkin satu ucapan yang masuk akal dari istana tuh. Jadi saya bayangkan Mahfud MD habis rapat dengan presiden atau rapat paripurna dan dia bingung mau ucapin apa tuh. Karena dia tahu bahwa semua orang tahu ekonomi memburuk tuh. Tapi dia mesti kasih semangat, optimisme kan. Ini yang namanya optimisme yang irasional itu sebetulnya. Optimisme tapi irasional karena menerangkan sesuatu untuk membatalkan sifat keadilan. Nah, kalau ekonomi bertumbuh dengan oligarki itu artinya disparitas sebetulnya memburuk, kan itu intinya tuh. Ya, betul. Dan kemudian kalau pemerintah minta permakluman kepada rakyat gitu, itu kan kita kemarin juga teringat bagaimana Ketua Korpri meminta para ASN untuk memahami bahwa ekonomi pemerintah kas negara sedang kosong, jadi ya mohon memaklumi kalau sampai THR-nya dipotong. Kan sama juga logikanya, semua sama kan Bung Rocky? Sama. Dan mesti Pak Mahfud lanjutin aja. Oke, kami berjanji kami akan penuhi ASN karena kami tahu ekonomi bisa bertumbuh melalui oligarki, karena itu kami akan peras oligarki itu. Kan mestinya begitu kan? Yeah. Jadi bilang aja bahwa oligarki lagi kami peras itu lebih masuk akal tuh. Karena mereka tidak mengalami guncangan, maka kami akan sita beberapa aset, kami jual supaya pasar Tanah Abang nggak terlalu penuh. Ada pasar lain yaitu yang diproduksi melalui aset-aset dari para oligarki itu. Kan itu sebetulnya intinya tuh. Jadi kalau tidak bisa memperlihatkan sesuatu, nggak usah apologi sebetulnya kan. Iya. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dengan pernyataan dari Pak Mahfud tadi? Korupsi itu tetap akan berlangsung. Karena tidak ada disiplin di dalam pemerintah yang didorong oleh empati terhadap mereka yang miskin tuh. Dan itu yang sebetulnya juga terbaca oleh berapa ratusan profesor yang baru-baru ini bikin petisi itu supaya Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang revisi undang-undang KPK itu. Iya. Dan itu juga paradoks sebetulnya, karena banyak guru besar yang pada waktu undang-undang itu dicoba diubah yang sebetulnya mendukung tuh. Tapi sekarang mereka baru ngerti bahwa perubahan itu justru memperburuk penanganan korupsi kan. Jadi kita selalu terlambat. Mahasiswa sebetulnya lebih dulu dari para profesor ini kan. Jadi kelihatannya wah ini profesor yang ketinggalan akal melulu kan. Para mahasiswa demo besar-besaran setahun lalu lebih untuk membatalkan undang-undang yang memperlemah KPK. Sekarang mereka yang menjadi dosen dari mahasiswa ini mengulangi, baru minta sekarang tuh. Ini mahasiswa ketawain, ini profesor gue nih telat bangun apa baru nyadar tuh. Apa otaknya terlambat itu diisi dengan pengetahuan itu. Jadi sebetulnya tapi nggak ada soal itu. Mending telat daripada dungu gitu kan. Jadi saya tetap kasih semacam semangat supaya kampus juga akhirnya harus perlahan-lahan bangkit untuk menerangkan pada publik bahwa pemburukan politik disebabkan pertama-tama oleh melonjaknya korupsi. Melonjaknya korupsi disebabkan pertama-tama karena pelemahan KPK. Pelemahan KPK terjadi karena kekuasaan menginginkan itu. Jadi itu logikanya. Jadi selamat lagi pada kalangan profesor yang berupaya untuk memulihkan akal sehat bangsa melalui petisi yang menggemparkan itu. Baik, makasih Bung Rocky. Oke.